Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa, dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-373. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, pada itu, keadaan Swandaru sudah menjadi berangsur baik. Kekuatannya sudah hampir pulih kembali, sehingga ia sudah tidak memerlukan bantuan apapun lagi dari Agung Sedayu atau gurunya. Dengan demikian maka Kiai Gringsing beserta kedua muridnya itu pun telah siap kembali untuk melakukan pekerjaan mereka, menebas hutan di bagian yang justru dijauhi oleh orang-orang lain. "Apakah kau akan meneruskan kerjamu membersihkan daerah yang wingit itu?" bertanya seseorang kepada Kiai Gringsing. Kiai Gringsing menganggukkan kepalanya. Jawabnya, "Iya, daerah itulah yang telah diserahkan kepadaku dan anak-anakku. Karena itu, kami harus bekerja kembali di tempat itu. Selama ini, kau mendapat pengalaman yang pahit. Anakmu hampir saja menjadi korban. Apakah kau tidak berpikir untuk mengurungkan saja niat itu? Apakah aku akan mendapat bagian tanah yang lain?" "Tentu, kalau kau mengurungkan niatmu, kau dapat menggabungkan diri ke dalam salah satu kelompok yang sudah ada. Tentu saja dengan persetujuan para petugas di hutan ini. Tetapi aku kira mereka dapat mengerti kesulitan yang kau alami." Orang itu berhenti sejenak, lalu katanya, "Tidak ada orang yang mau menerima bagian itu, meskipun sudah mulai dikerjakan. Mereka yang sudah menebang pepohonan di bagian itu telah meninggalkannya, meskipun mereka telah membuang banyak tenaga." Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam. Katanya kemudian, "Aku tidak dapat melangkah surut. Aku sudah tidak dapat kembali lagi ke asalku, karena semua hak milikku telah aku jual." "Kau tidak perlu kembali ke asalmu. Kau dapat menggabungkan diri dengan kelompok lain. Atau kau dapat pergi ke tempat yang sudah menjadi ramai. Kau dapat mencari pekerjaan lain di sana." Tetapi Kiai Gringsing menggeleng. "Aku akan tetap mengerjakan tanah itu. Aku yakin bahwa pada suatu saat aku dan anak-anakku tidak akan diganggu lagi. Kami akan segera berkenalan. Dan kami akan mengatakan bahwa niat kami adalah baik." Orang itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Kau memang keras hati, tetapi terserahlah. Semua itu tergantung kepadamu sendiri. Aku sudah mencoba untuk memberimu peringatan. Orang yang tinggi itu pun akan memperingatkan kau. Ia merasa bertanggung jawab atas kita sekalian di sini." "Siapakah sebenarnya orang itu?" "Seperti juga aku, kau dan orang-orang lain. Orang itu pun seorang pendatang.
Tetapi karena ia mempunyai beberapa kelebihan dari kita masing-masing di sini, maka tanpa persetujuan resmi, seakan-akan ia menjadi pemimpin kita di sini. Iya, aku pun merasakannya, dan orang itu pun sudah bertindak sebagai seorang pemimpin. Kalau negeri ini menjadi ramai, maka ia akan dapat menjadi bebahu dari padukuhan-padukuhan yang akan terbentuk. Iya, dan yang kekurus-kurusan itu? Bertanya Kiai Gringsing pula. Orang itu termasuk orang yang cerdik. Ia mempunyai banyak akal dan pendapat. Karena itu, ia segera mendapat tempat yang baik di samping orang yang tinggi kekar itu. Kiai Gringsing mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi ia tidak bertanya lagi. Ia sudah mengerti bahwa orang yang tinggi kekar itu mempunyai beberapa kelebihan, dan orang yang kekurus-kurusan itu adalah orang yang cerdik meskipun licik. Tetapi dari orang-orang yang sudah lama berada di tempat itu, ia sama sekali tidak berhasil mendapat keterangan lebih banyak daripada itu. Aku harus mendapatkan sumber yang lain untuk mengetahui latar belakang dari perbuatan-perbuatan mereka yang aneh itu, berkata Kiai Gringsing di dalam hatinya. Sementara itu, Swandaru sudah benar-benar pulih kembali. Kepada para petugas, Kiai Gringsing berkata, "Besok aku akan melanjutkan kerja yang selama ini terhenti bersama dengan anak-anakku." "Apakah anakmu yang sakit itu sudah benar-benar sehat?" bertanya Wonokerti. "Sudah, Tuan. Ia sudah pulih kembali." Wonokerti mengangguk-anggukkan kepalanya. Namun kemudian ia bertanya, "Apakah kau tidak mempunyai pikiran lain?" "Maksud Tuan?" "Misalnya mencari tanah garapan baru yang tidak berbahaya bagimu dan anak-anakmu." Kiai Gringsing menarik nafas. Jawabnya, "Aku akan berhati-hati, Tuan. Aku dan anak-anakku sudah mulai. Sebaiknya kami melanjutkannya." "Bagaimana dengan sakit anakmu?" "Ia sudah sembuh." "Bukan itu. Tetapi apakah kau sudah memikirkan sebab dari penyakit anakmu itu?" "Seandainya benar anakku telah dikutuk oleh hantu-hantu, maka kini ia pasti sudah mendapat pengampunan. Ternyata bahwa ia telah sembuh." "Tetapi kalau kau mengulangi kesalahanmu yang lama?" "Aku tidak yakin bahwa hal itulah yang dianggap sebagai suatu kesalahan." Wonokerti mengangguk-anggukkan kepalanya. Kemudian ia pun berkata, "Terserahlah kepadamu." Para petugas yang lain pun telah berusaha mencegah Kiai Gringsing agar ia memilih tanah garapan yang baru. Salah seorang dari mereka berkata, "Apakah kami tidak dipersalahkan orang kalau terjadi sesuatu atas kalian?" "Kenapa?" bertanya Kiai Gringsing. "Tanah itu adalah tanah yang wingit. Seolah-olah kami memang telah menjerumuskan kalian ke tempat itu." Kiai Gringsing menggelengkan kepalanya. "Tidak, itu adalah tanggung jawab kami sendiri." Tetapi bagi mereka yang tidak mengetahui persoalan ini, pasti akan menyangka bahwa kami adalah orang-orang yang tidak berperi kemanusiaan. Kami pasti dipersalahkan. Seandainya kami tidak dianggap menjerumuskan kalian, kenapa kami tidak mencegahnya? "Terima kasih. Tetapi justru karena semuanya itulah, Tuan, maka tanah itu sangat menarik bagi kami. Kami akan mengerjakannya dengan sebaik-baiknya, apapun akibatnya."
Para petugas itu hanya saling berpandangan sejenak, tetapi masih ada di antara mereka yang merasa menyesal bahwa mereka telah menempatkan orang tua itu bersama kedua anaknya di tempat yang paling wingit. Tetapi Kiai Gringsing masih berkata, "Tuan, seandainya masih ada gangguan-gangguan atas kami yang bekerja di daerah ini, maka kami sekarang sudah mempunyai kawan yang mempunyai kekuasaan yang serupa dengan mereka." "Siapa?" "Mereka yang datang dari Gunung Merapi itu. Salah satu dari mereka bernama Kiai Dandang Wesi." Para petugas itu mengerutkan keningnya. Kemudian hampir bersamaan mereka mengangguk-anggukkan kepala mereka. "Kami sudah pula mendengar akan cerita tentang Kiai Dandang Wesi, tetapi kami masih belum dapat meyakinkan, seperti kami meyakini adanya hantu-hantu dari alas Mentauk ini sendiri." "Aku sendiri pernah melihat," sahut Agung Sedayu. "Kiai Dandang Wesi ada di pihak kami. Menurut Kiai Dandang Wesi, semua yang kasat mata manusia memang diperuntukkan bagi manusia wadak seperti kita, karena kita memang tidak tahu dan tidak melihat mereka. Sehingga karena itu, yang adil, merekalah yang menyesuaikan diri mereka, bukan kita." Para penjaga itu mengangguk-angguk. Wonokertilah yang kemudian berkata, "Kalau kau memang sudah yakin, terserahlah. Kami berdoa, mudah-mudahan kalian tidak mendapat gangguan apapun juga." "Terima kasih." Demikianlah, maka Kiai Gringsing dan kedua muridnya pun segera mulai mengerjakan tanah garapan mereka kembali. Setelah sekian lama mereka tinggalkan itu, maka alang-alang yang sudah dibersihkannya tampak mulai tumbuh kembali di beberapa bagian. "Kemarilah," desis Kiai Gringsing kepada kedua muridnya. Kedua muridnya pun segera mendekat. "Kalian memang harus berhati-hati. Kita tidak tahu pasti siapakah sebenarnya yang kita hadapi. Bukan karena kita menolak suatu kepercayaan tentang hantu-hantu yang mungkin ada, tetapi kita pun harus memperhitungkan kenyataan yang selama ini terjadi atas kita." "Maksud guru?" "Ternyata kita berada di dalam lingkungan orang-orang yang mengerti benar tentang racun. Agaknya di sini, racun merupakan senjata yang paling baik untuk segala macam tujuan. Swandaru yang pernah mengalaminya, ketika seseorang di sini mendekapnya dengan ketakutan dan seolah-olah orang itu terluka parah. Agaknya orang itu sudah menyentuh tubuh Swandaru dengan duri-duri beracun." "Iya, bagaimanakah sebenarnya dengan orang itu dan kemanakah ia pergi? Apakah benar-benar ia hilang seperti yang kita sangka?" "Orang itu sama sekali tidak apa-apa, tidak terluka dan tidak ketakutan. Itu adalah suatu cara agar ia dapat menyentuh salah seorang dari kita." "Lalu?" "Ia pun telah hilang di bawah hantu yang manapun juga. Orang itu telah pergi sendiri selagi kita sibuk mencari sumber bunyi yang telah mengejutkan kita itu." Kedua muridnya mengangguk-anggukkan kepalanya. "Tetapi darah itu?" bertanya Swandaru. "Aku sudah meyakinkannya bahwa yang serupa dengan darah itu sama sekali bukan darah." Agung Sedayu dan Swandaru mengangguk-anggukkan kepala mereka. Kemudian kita singgah ke rumah dukun itu. Ia mengerti tentang racun dengan baik.
obat yang diberikannya dan yang kemudian aku bawa kepada dukun lain yang ternyata bernama Kiai Damar memang obat pemunah racun. Kiai Gringsing terdiam sejenak, lalu katanya, dan ternyata pula orang-orang yang memahami tentang racun, air yang diberikan kepada Swandaru ketika kau tinggalkan, ternyata berisi racun yang telah diperhitungkan dengan tepat. Kedua murid-muridnya masih mengangguk-anggukkan kepala. Jadi hati-hatilah, jangan mudah dijebak lagi dengan cara apapun. Aku yakin bahwa semua itu sama sekali bukan perbuatan hantu-hantu. Tetapi bagaimana dengan suara gemerincing di malam hari itu? Kita masih harus meyakinkan, tetapi setiap orang dapat berbuat serupa itu. Dan sinar yang berkedipan itu? Bertanya Agung Sedayu. Memang masih banyak hal-hal yang harus kita ketahui, Agung Sedayu. Seandainya benar ada hantu di alas Mentahok, namun ada juga orang-orang yang telah memanfaatkannya untuk kepentingan diri mereka sendiri. Apakah tujuan mereka, Guru? Kiai Gringsing menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu dengan pasti. Kita masih berhadapan dengan rahasia yang besar, seperti rahasia yang tersimpan di dalam alas Mentahok ini sendiri. Demikianlah, maka Kiai Gringsing dan kedua muridnya bekerja dengan hati-hati. Mereka menyadari bahwa di sekitar mereka terdapat beberapa orang yang sedang bermain-main dengan segala macam cara, dan yang paling berbahaya adalah racun. Karena itulah, maka diam-diam Kiai Gringsing telah membuat obat-obat yang dapat menahan serangan racun untuk sementara. Kedua muridnya itu pun telah diberinya butiran-butiran itu untuk selalu dibawa kemana mereka pergi. Kalau mereka merasa diri mereka tersentuh racun itu tidak berkembang di dalam tubuhnya, mereka harus makan obat itu sebutir. Di hari yang pertama, Kiai Gringsing dan kedua muridnya hanyalah sekedar melihat-lihat tanah garapan yang telah mereka tinggalkan untuk beberapa lama. Namun justru mereka menjadi semakin bernafsu untuk melakukan kerja itu, agar mereka dapat membuktikan bahwa tanah ini memang dapat dibuka untuk dijadikan tanah garapan. Namun kerja yang dimulainya kembali itu telah membuat beberapa orang menjadi tidak senang karenanya, terutama orang yang tinggi kekar dan yang kekurus-kurusan itu. Ketika Kiai Gringsing dan kedua anak-anaknya kembali dari tanah garapannya, maka orang yang tinggi itu mendapatkannya sambil bertolak pinggang. Kau memang ingin membuat keributan di sini, Kenapa? Bertanya Kiai Gringsing. Kau mulai lagi kerja itu, meskipun semua pihak sudah mencoba mencegahnya, bahkan para petugas. Aku sudah memberikan alasanku, dan para petugas itu akhirnya menyerahkan segala tanggung jawab kepadaku. Tetapi itu tidak mungkin. Kau di sini tidak berdiri sendiri. Kau merupakan bagian dari kami semua yang ada di sini. Berilah kami kesempatan. Kami akan mencoba untuk melakukan kerja yang mungkin akan bermanfaat bagi kita. Kalau aku berhasil, maka tanah garapan yang terbuka akan menjadi semakin luas. Kelompok-kelompok dapat membagi diri untuk mengerjakan tanah yang lebih luas. Gila, aku tidak setuju dengan pikiran itu.
Sudah aku katakan berapa puluh kali bahwa akibat yang timbul dari sifatmu yang keras kepala itu akan menimpa kita semua. Aku akan mempertanggungjawabkan sendiri. Biar sajalah seandainya anakku atau aku sendiri menjadi Banten. Tetapi aku benar-benar berniat baik. Suara Kiai Gringsing menurun. Sebenarnya kalian pun jangan takut. Kiai Dandang Wesi selalu akan berada di pihak kita. Aku sudah bertemu dengan hantu yang bernama Kiai Dandang Wesi itu. Bohong. Percayalah, ia akan menjaga aku di tempat kerjaku itu. Tanah garapan itu sekarang sama sekali sudah tidak wingit lagi. Justru karena ada penghuninya yang baru. Persetan. Tetapi kalau terjadi bencana atas kita sekalian, kaulah yang akan menjadi sasaran kemarahan orang-orang yang berada di dalam barak ini. Kiai Gringsing tidak menjawab, tetapi ancaman itu pasti bukan sekedar main-main. Orang-orang yang tinggi itu pasti akan berusaha menghasut orang-orang di dalam barak ini agar mereka berbuat sesuatu terhadap mereka. Kiai Gringsing hanya dapat memandangi saja ketika orang yang tinggi kekar itu meninggalkannya sambil bersungut-sungut. Apakah pada suatu saat kita akan berbuat sesuatu atasnya? Bertanya Swandaru yang hampir kehilangan kesabaran. Biar sajalah, kita akan melihat apa saja yang akan dilakukannya. Swandaru mengangguk-anggukkan kepalanya, namun tampak dari sorot matanya bahwa kebencian yang dalam terhadap orang-orang yang tinggi itu hampir-hampir sudah tidak tertahankan lagi. Ketika pinggiran hutan itu menjadi kelam, maka orang-orang yang tinggal di dalam barak itu pun sudah menempati tempatnya masing-masing. Selain badan yang lelah, mereka juga selalu dibayangi oleh ketakutan dan kecemasan. Seseorang yang masih muda berbaring beberapa jengkal dari Swandaru yang masih duduk bersandar dinding. Sekali-sekali ia mengerutkan keningnya kalau angan-angannya menyentuh orang yang tinggi kekar itu. Apakah kalian sama sekali tidak mengenal takut dan cemas? Tiba-tiba orang yang masih muda itu bertanya. Swandaru berpaling ke arahnya, tetapi ia tidak segera menyahut. Ditatapnya wajah gurunya sejenak, seolah-olah ia ingin mendapat pertimbangan daripadanya. Tetapi ternyata Kiai Gringsing tidak segera memperhatikannya. Orang tua itu sedang duduk pula, sambil memejamkan matanya di samping Agung Sedayu yang sedang memijit-mijit kakinya. Begitu, orang itu mendesak. Swandaru yang agak bingung itu menggelengkan kepalanya. Tentu tidak, kami juga mengenal takut. Tetapi, kenapa kalian teruskan pekerjaan itu? Kami mempunyai pelindung, hantu dari Gunung Merapi itu. Orang itu terdiam sejenak. Dipandanginya anyaman ilalang yang mengatapi barak bambu itu. Kau sendiri? Swandaru yang bertanya. Orang itu menggeleng. Istri dan seorang anakku berada di barak yang lain, tempat menampung perempuan dan anak-anak itu. Swandaru mengangguk-anggukkan kepalanya. Aku dahulu membayangkan bahwa aku akan mendapat sebidang tanah garapan yang hijau, sebuah rumah yang mungil dengan pekarangan yang ditanami dengan pohon buah-buahan, dibatasi oleh sebuah pagar batu setinggi dada, regol yang rendah dan berdaun pintu. Gumam orang itu.
Pada saatnya kau akan dapatkan. Iya, tetapi kapan? Kami bekerja di dalam kelompok-kelompok. Hasil yang kami dapatkan sebenarnya terlampau kecil bagi kami sekelompok. Tetapi kelompok itu akan mengerjakan tanah garapan yang lain, sehingga kalian akan mendapatkan bagian yang lain pula. Tetapi kami selalu dibayangi oleh ketakutan. Kelompok-kelompok itu bukan sekedar untuk mengatasi ketakutan. Bukankah kalian tidak akan dapat bekerja sendiri-sendiri menghadapi tantangan hutan yang begitu lebat? Pohon-pohon yang tinggi dan besar, gerumbul-gerumbul yang penuh dengan tanaman-tanaman menjalar dan berduri. Orang itu mengangguk-angguk, tetapi ia tidak berkata sesuatu. Matanya kembali menatap atap yang terbuat dari anyaman ilalang. Swandaru pun kemudian terdiam. Ia melihat kekecewaan membayang di wajah orang yang berbaring itu. Kenyataan yang dihadapinya jauh dari gambaran yang diangan-angankan sebelumnya. Desis Swandaru di dalam hatinya, dan tiba-tiba saja ia ingin mendapat beberapa keterangan lagi, sehingga Swandaru itu bertanya, "Apakah sejak kau datang ke tempat ini, orang-orang di sini juga sudah dibayangi oleh ketakutan?" Tetapi yang menjawab adalah orang lain yang berbaring di sampingnya. Tidak seperti sekarang ini. Swandaru mengangguk-anggukkan kepalanya, sedang Kiai Gringsing yang memejamkan matanya pun kemudian terbelalak sambil mengerutkan keningnya. Namun sejenak kemudian, mata itu pun telah terpejam pula. "Bagaimanakah keadaan di daerah ini dahulu?" bertanya Swandaru pula. "Kami bekerja dengan tenang. Daerah yang sudah dapat dijadikan padukuhan itu pun menjadi kian ramai. Namun pada suatu saat mulailah wabah itu." Wabah? Wabah ketakutan. Perlahan-lahan tapi pasti telah mencekam hati kami seluruhnya. Mereka yang memasuki daerah yang semakin dalam harus menarik diri dan mengurungkan niatnya, sehingga apa yang kami kerjakan kini sangat terbatas. Sebagian orang-orang yang bekerja di sini telah pergi. Ada yang semakin memenuhi tempat-tempat yang telah ramai itu. Tetapi ada juga yang sama sekali mengurungkan niatnya untuk tinggal di daerah Tanah Mataram ini. Swandaru mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi ia sudah tidak bertanya lagi. Ruangan di dalam barak itu semakin lama menjadi semakin sepi. Sebagian dari mereka yang berbaring di dalamnya sudah tertidur dengan nyenyaknya, sedang sebagian yang lain menyelimuti dirinya dengan kainnya sampai menutup kepalanya. Swandaru dan Agung Sedayu pun kemudian berbaring pula, sedang Kiai Gringsing tidur sambil duduk bersandar dinding tepat di sudut barak. Beberapa orang yang belum tertidur berpaling serentak ketika mereka mendengar seseorang mendehem di muka pintu. Ternyata orang yang bertubuh kekar itulah yang baru melangkahi telundak pintu. Sejenak ia menebarkan tatapan matanya berkeliling. Kemudian ia pun berbaring pula di depan pintu yang masih separuh terbuka. Agung Sedayu, Swandaru dan gurunya melihat juga orang itu masuk ruangan. Sejenak mereka saling berpandangan, namun mereka pun kemudian tidak menghiraukannya lagi. Demikianlah, maka malam pun menjadi semakin malam. Sebagian besar dari mereka yang berbaring di dalam barak itu telah tertidur. Beberapa orang bahkan telah mendengkur, seolah-olah mereka sama sekali tidak sedang diganggu oleh kecemasan dan ketakutan.
Di luar barak, suara jangkrik masih terdengar berderik berkepanjangan. Sahut menyahut, angin malam yang dingin berhembus di sela-sela dedaunan yang basah oleh embun. Agung Sedayu dan Suandar Rupun telah memejamkan matanya. Antara sadar dan tidak sadar, mereka masih mendengar sekali-sekali suara burung tuhu di kejauhan. Tetapi selagi keheningan malam mencekam barak yang sudah mulai lelap itu, beberapa orang telah dikejutkan oleh suara yang aneh, seperti suara bayi yang merengek, namun kemudian berubah seperti suara kucing yang melolong-lolong. Semakin lama semakin keras, mendekati barak yang dengan tiba-tiba telah dicekam oleh ketakutan yang dahsyat. Semua orang yang ada di dalam dan apalagi di serambi barak telah menutup telinga mereka dengan telapak tangan, menutup seluruh tubuh dengan selimut mereka. Tetapi berbeda dengan mereka itu, Kiai Gringsing justru mencoba mendengarkan suara itu dengan seksama. Agung Sedayu dan Suandar Rupun telah terbangun dan sadar sepenuhnya atas apa yang didengarnya. Tetapi ketika mereka akan bangkit, Kiai Gringsing memberikan isyarat agar mereka tetap berbaring di tempatnya. Suara itu semakin lama menjadi semakin jelas terdengar. Namun pada suatu saat, sumber bunyi itu sudah tidak menjadi semakin dekat, tetapi justru berputar-putar mengelilingi barak itu. Belum lagi ketakutan yang mencekam itu mereda, seisi barak itu telah dikejutkan oleh suara beberapa benda yang jatuh di atas atap barak itu, yang kemudian berguling jatuh di tanah di sekitarnya. Agaknya barak itu telah dilempari dengan batu meskipun tidak terlampau besar. Bahkan batu-batu yang terjatuh di anyaman ilalang yang kurang kuat telah menembus atap dan jatuh ke dalam barak. 3 buah batu telah jatuh ke dalam barak menimpa orang yang sedang berbaring ketakutan. Untunglah batu-batu itu tidak terlampau besar, sehingga meskipun terasa juga sakit, namun sama sekali tidak berbahaya. Kiai Gringsing hanya dapat menarik nafas dalam-dalam. Orang yang bertubuh kekar itu berbaring di depan pintu. Seandainya tidak, ia akan dapat berbuat sesuatu. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.